kami memahami. Ajarku memahami Ini doa kami. semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan sejenak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari belajar saudara ambil saat teduh. Supaya apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bisa nyatakan lewat firman-Nya. Karena hidup ini terbatas. Waktu yang kami lewati terlalu cepat dan tergesa-gesa. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menunjuk setiap jalan kami. Pada sore hari ini, dengan apa adanya kami datang di hadapan Tuhan. Karena setiap kami membutuhkan Yesus. Kami butuh Yesus. Kami butuh Yesus lebih dari apapun. Bapa kami dalam surga, ketika firman-Mu dibentangkan di tempat ini, hamba berdoa. Kuasa daripada firman-Mu menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang ini bertemu jalan untuk Tuhan tolong setiap mereka. Jauh dari itu semua, ajar kami memahami firman Tuhan. Berbicara kepada kami secara pribadi, personal dan keras dalam hati kami. Karena hati kami adalah tempat rumah daripada Tuhan. Rumah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Karena tugas kami adalah memuliakan Tuhan. Kami semakin kecil semakin rendah. Engkau yang semakin dimuliakan dan ditinggikan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sabar dulu sebelum duduk, sama-sama kita akan membaca mega project. Saudara bisa ikuti setelah saya. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi ya, belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka dulu firman Tuhan, Kejadian 25 ayat yang ke-22 sampai 23. Kejadian 25 ayat yang ke-22 sampai 23 kita baca terlebih dulu bersama. 1, 2, 3. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata dalam rahim daripada Ribka, istri daripada Ishak, saudara. Terus, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Berarti Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan. Oke? Berarti yang selanjutnya yang apa yang dikatakan oleh firman adalah petunjuk dari Tuhan untuk Ribka dan Ishak. Oke, kita baca selanjutnya ayat 23. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti petunjuk Tuhan sudah ditetapkan bahwa Yakub yang muda akan menjadi tuan daripada Esau yang hamba orang yang lebih tua. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa Yakub sudah mendapatkan visi dan ketetapan daripada Tuhan. Namun waktu kita memiliki kepastian dalam kita punya hidup, bukan berarti kita tidak akan menghadapi ketidakpastian. Saudara memiliki firman dalam hidupmu, bukan berarti saudara tidak akan menghadapi tantangan dan problema. Saudara memiliki keselamatan dalam hatimu yang diberikan oleh Yesus Kristus, bukan berarti saudara tidak akan menghadapi kuasa daripada si jahat yang mau menghancurkan saudara dan saya. Namun perbedaannya apa? Kita memiliki kepastian, walaupun kita menghadapi ketidakpastian, cara kita menghadapi itu berbeda. Sore hari ini izinkan saya memberikan sebuah tema, yaitu lanjutkan perjalananmu. Kenapa?
Karena hari ini banyak orang Kristen awalnya ikut Tuhan sungguh-sungguh, namun dalam pertengahan dia tidak mau melanjutkan lagi dan dia mau menyerah. Padahal visinya jelas, penggenapan beberapa sudah dia hadapi dan dia nikmati. Kita akan fokus kepada satu pribadi yaitu Yakub. Kita lihat ayatnya sama-sama dulu. Kejadian 32 ayat yang pertama dan kedua. Dengan judul perikop, Yakub takut bertemu dengan Esau. Nanti saya akan jelaskan latar belakangnya dulu. Kita baca dulu bersama-sama. Ayat yang pertama dan kedua. 1, 2, 3. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Berarti Yakub tidak menyerah. Kenapa? Karena sebelum ayat ini, Yakub ini dikejar oleh Laban. Setelah ayat ini, dia ini ketakutan bertemu Esau. Hidup kadang-kadang terlalu terjepit. Situasi dan kondisi kadang-kadang mau menghimpit dan menghancurkan kita. Namun firman Tuhan katakan apa? Engkau akan jatuh namun engkau tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan melindungi saudara dan saya. Katakan amin. Namun hari ini harus kita hadapi. Kita harus pelajari, saya memiliki Yesus, saya memiliki firman Allah, saya memiliki kepastian, bukanlah jaminan saya tidak menghadapi ketidakpastian. Saya bisa menghadapi ketidakpastian, saya bisa menghadapi masalah, saya bisa menghadapi tantangan, namun cara saya menghadapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki Yesus, berbeda dengan orang yang tidak memiliki firman, berbeda dengan orang yang tidak memiliki kepastian. Amin. Terus ayat yang kedua. Yakub lanjutkan perjalanannya. Kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Dia ketemu malaikat, dia melihat bala tentara Allah, dia namakan tempat itu Mahanaim. Poin yang pertama, lanjutkan perjalananmu Mahanaim. Oke. Kenapa disebut Mahanaim? Mahanaim artinya adalah two camps atau dua kemah. Pada saat posisi daripada Yakub saat itu, dia berada di antara Gunung Gilead dan Gunung Yabok. Dan dia melihat ada dua kemah, saudara, yaitu dua kemah bala tentara sorga. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bisa menghadapi banyak masalah. Kita bisa menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Namun yang harus saudara dan saudari sadar hari ini. Jika Tuhan sudah tunjukkan jalannya, dia juga Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Makanya pada saat Yakub melanjutkan perjalanannya, walaupun dia terjepit setelah dikejar oleh Laban, namun dia berdamai. Dia bekerja 20 tahun, 7 tahun untuk Lea, 7 tahun untuk Rahel, sisa 6 tahun dia punya upah 10 kali digonta-ganti. Hidup penuh dengan ketidakpastian, tidak bisa dipegang hari ini jadi apa, besok jadi apa. Dia berjalan terus. Seketika tersebut dia takut lagi bertemu dengan Esau. Dia buat skenario dan semuanya. Namun dia melihat ada Mahanaim. Dia melihat ada bala tentara sorga yang mengelilingi dia. Dia di antara dua tempat tersebut. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Jika engkau punya firman Allah dalam hatimu, terjepit dalam situasi apapun, tetap Tuhan akan tolong. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Amin. Artinya apa? Kalau engkau dapat petunjuk daripada Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling saudara dan saya. Terutama bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak boleh takut akan masalah. Karena kita takut akan Tuhan. Mungkin ada suatu ketidakberuntungan, kesialan mau menimpa kita. Namun Tuhan meluputkan. Tadi siang saya bagikan. Isi hati menentukan apa yang depan pintu. Firman Tuhan datang kepada Kain. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Berarti hatimu gak boleh netral. Hatimu gak boleh suam-suam kuku.
Waktu hatimu netra, dosa itu mengintip. Waktu engkau berbuat, mulai hatimu berpikir hal yang jahat, dosa akan masuk. Berarti isi rumah menentukan apa yang di depan rumah. Kita nggak usah kejar keberuntungan. Kita nggak usah kejar terobosan. Nggak usah kejar berkat. Bereskan apa yang di dalam rumah hati saudara. Jika hatimu beres, maka berkat, mujizat, terobosan itu antri di depan rumah. Kita lihat firman Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 8. Mazmur 34 ayat yang ke-8, ayat setelahnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Engkau bisa mengecap kebaikan Tuhan karena engkau berlindung kepada Tuhan. Ada kemah daripada malaikat mengelilingi saudara dan saya ketika saudara takut akan Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-6. Berarti hari ini kita harus fokus benar-benar peperangan apa yang harus kita hadapi. Coba kita baca dulu firman Tuhan ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Artinya apa? Ayatnya tetap ditampilkan. Masalah begitu berat tetap harus terjadi. Ketidakpastian tetap harus terjadi. Namun itu belum kesudahannya. Namun yang hari ini harus kita pegang baik-baik. Saudara takut Tuhan. Saudara bukan takut akan masalah. Di mana saudara akan menikmati Mahanaim. Ada 2 camps. Ada malaikat yang melindungi saudara dan saya. Meluputkan saudara dan saya. Karena kita bisa membedakan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Deru perang atau kabar-kabar tentang perang sama atau beda? Halo? Beda. Deru perang itu dung 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 dung. Itu bersiap mau perang. Namun kabar-kabar tentang perang itu sell on news. Kabar hoax. Berapa banyak kita hari ini kita cuma dengar kabar tentang perang, saya gelisah dan takut. Namun peperangan yang harus saya hadapi, saya tidak fokus dan andalkan Tuhan. Amin. Fight the right battles. Peperangan apa yang harus saudara perangi, saudara perangi. Jangan urus urusan orang lain. Orang lain punya peperangannya sendiri. Katakan kiri kananmu, jangan urus urusan orang lain. Orang lain punya peperangannya sendiri, silakan. Haleluya. Fight the right battles. Amin. Saudara sibuk peperangan orang lain, kabar perang orang lain. Saudara gak fokus membangun imanmu. Pas peperangan datang, mati, habis. Kita lihat ayat yang lain. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Ini luar biasa. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita minta dalam iman pertolongan Tuhan. Terus, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya apa? Hidup itu sudah penuh gelombang. Hendaklah ia meminta dengan iman dan jangan bimbang. Kenapa kita bimbang? Kenapa kita gelisah? Artinya apa? Yesus tidur di buritan. Dia tertidur nyenyak. Para murid datang, guru kita binasa, dia bangun. Mengapa engkau takut? Dan dia hardik badai tersebut, badainya menjadi tenang dan teduh. Artinya apa? Situasi kondisi di sekitar kita kadang-kadang menjepit kita. Situasi di sekitar kita kadang-kadang mau menjatuhkan kita. Situasi di sekitar kita seperti gelombang yang terombang-ambing. Namun saudara nggak boleh bimbang. Kalau saudara gelisah dan saudara bimbang, saudara memproduksi satu gelombang baru dalam hidupmu. Gelombang di luar sudah begitu banyak. Jika saudara bimbang, saudara menambah hidupmu dengan gelombang dari dalam hidupmu. Bukankah dari dalam hidupmu ada ketenangan? Amin. Di dalam hidupmu ada kedamaian. Di dalam hidupmu ada kekuatan. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam
Hatimu gak boleh netral. Netral itu berarti tetap mendua hati. Hatimu harus pandang Yesus. Amin. Firman Tuhan kata apa? Lihatlah, banyak saksi dan awan-awan yang mengelilingi kita. Marilah kita berlomba dengan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Setiap orang punya peperangannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang punya peperangannya masing-masing. Namun hari ini fokus dengan peperanganmu. Takut akan Tuhan. Ada perintah Tuhan. Ketika engkau berjalan, Tuhan berkemah di sekeliling saudara. Tuhan melindungimu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Yang kedua, Kejadian 32 ayat yang kedua. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ayat 4. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat 5. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba. Budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Diiringi oleh 400 orang. Dapat kabar Esau datang dengan 400 orang. Ayat 8, kita baca ayat yang ketujuh, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu sangatlah takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Poin yang kedua sederhana, saya mau tanya, siapa yang tahu sesak hati? Siapa yang sudah pernah sesak hati? Kelihatannya banyak, makanya gak mau angkat tangan. Sesak hati itu gimana? Kayak orang asma, mau nafas aja susah. Berarti hatinya jadi sempit, dipenuhi dengan kegelapan dan semuanya. Namun dikatakan di Alkitab apa? Ketakutan menyebabkan sesak hati. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Berarti orang yang sesak hati, dia akan seperti orang dikejar-kejar, tidak nyaman, stres yang tinggi dan sebagainya. Yang kita harus bereskan bukan sesak hatinya, karena sesak hati adalah produk daripada ketakutan. Namun yang kita harus bereskan adalah ketakutannya. Namun ketakutan bisa terjadi karena pada saat tersebut Yakub mendapat petunjuk Tuhan. Dia tahu Tuhan yang pilih dia. Dia tahu dia punya hak kesulungannya. Dia sudah melihat Mahanaim. Dia melihat 2 sekelilingnya. Dia melihat bala tentara sorga. Namun dia tetap takut. Kenapa? Ketakutan juga akan menjadi produk daripada ketidakwaspadaan. Makanya waspada dan takut adalah berbeda. Orang yang tidak waspada, serakah, akan memunculkan ketakutan. Namun orang yang waspada, dia bisa mengalahkan dalam menghadapi ketakutan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan dari sanalah terpancar kehidupan. Kamu waspada, jaga hatimu, kamu bisa mengalahkan ketakutan. Lihat, lawanmu itu seperti singa yang mau mengaum. Berjalan keliling, siap menerkam yang dia mau terkam. You fight your own battle. Kamu fokus dengan visi dan perjalananmu. Bahwa Tuhan melindungi. Kamu waspada, kamu bisa kalahkan ketakutannya. Kita lihat firman Tuhan. Nehemia, bisa dibuka Nehemia 8 ya. Habis itu poin yang terakhir. Oke. Ayat ini memberkati saya sekali dalam bulan pertama dan bulan kedua ini perjalanan. Saya mau bagikan pada saudara, saya yakin ayat ini juga akan memberkati saudara. Kenapa? Saya cerita sedikit ya. Nehemia ini ada orang yang sudah diangkat Tuhan. Jadi orang juru minum pada era media Persia. Dia sudah nyaman di kerajaan sana. Namun dia dapat visi, harus kembali membangun tembok. Dia jadi bupati. Orang-orang ada yang gak mau dengar dia, ada yang mau dengar dia. Terpaksa dia harus kerahkan apa yang dia miliki untuk bangun tembok Yerusalem tersebut. Waktu dalam perjalanan, orang-orang juga mau menghancurkan dia.
Padahal dia punya petunjuk Tuhan, hati yang murni, dia punya tujuan yang jelas. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Kesedihan tidak bisa dihindari. Duka cita, tangisan tidak bisa dihindari. Namun apa yang terjadi? Kita lihat dua ayat ini. Nehemia 8, bisa ditampilkan tadi? Oke. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Janganlah kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang lagi bersedih pada sore hari ini. Katakan kiri dan kananmu, jangan bersedih. Nah, karena banyak mukanya sedih. Sedih karena saya khotbahnya terlalu panjang, jangan-jangan. Oke, sabar ya. Dikatakan apa? Jangan berduka cita, jangan menangis. Selanjutnya boleh ditampilkan. Ayat selanjutnya ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makan sedap-sedapan dan minumlah manis-manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Jangan dipotong. Nanti saudara cuma ingat makan-makan, minum manis-manis, kena diabetes. Saudara kan saran pendeta yang khotbah di cewek ibadah keempat 4:30 hari ini. Ya, sabar ya, sabar. Karena mukanya suka makan semua di sini, sabar ya. Kalau orang Manado dengar ayat ini langsung amin, haleluya. Karena babi putar sudah di depan. Pusing, betul kan? Ada darah Manado itu. Ya, terus ya. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Artinya apa? Sudah menikmati berkat, sudah minum, harus membagikan berkat. Oke. Namun dikatakan apa? Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Berarti tadi katakan apa? Jangan berduka cita, jangan menangis, jangan bersusah hati. Kenapa? Saudara bisa membagi-bagikan, saudara bisa melayani, namun hatimu tetap sedih dan susah, saudara tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan titipkan dan engkau bisa salurkan. Saudara bisa makan enak, saudara bisa minum minuman yang enak, namun saudara hati saudara penuh kesedihan, penuh duka cita, penuh kesusahan hati, saudara tidak bisa menikmati. Ayat selanjutnya, ayat 12. Kita baca sama-sama juga. 1, 2, 3. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah. Hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah. Berarti sudah apa? Jangan menangis. Jangan berduka cita. Jangan bersusah hati. Yang terakhir apa? Tenanglah. Ini lengkap. Lengkap untuk orang-orang yang sedih sore hari ini. Oke. Ayat 12. Ayat selanjutnya. Oke. Pelan-pelan kita baca bersama-sama dengan iman. Tunggu, sebelum kita baca, saya mau tanya. Saudara sudah sering ke gereja enggak? Saudara sering dapat rema daripada firman Tuhan? Saudara sering makan firman? Namun kalau saudara sering sedih, saya berharap saudara sering rasa down. Saya berdoa sore hari ini ketika saudara baca ayat ini, saudara bertobat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum. Untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria. Bukan pesta pora, berarti menikmati berkat yang ada. Terus sama-sama 1, 2, 3. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada engkau. Mengerti firman, amin. Engkau dapat isi hati Tuhan. Engkau dapat rema Tuhan. Kalahkan kesedihanmu. Kalahkan duka citamu. Kalahkan kegelisahan dan kebimbanganmu. Tenanglah. Amin. Poin yang kedua tadi. Kita ketakutan menyebabkan sesak hati. Poin yang ketiga. Yang terakhir. Sesak hati sudah gak ada semua pasti. Karena berpikir sebentar lagi Pak Pendeta selesai. Karena Pak Pendeta bilang yang terakhir. Jadi kami tenang, gak menangis, kami tidak berduka cita. Karena kami habis ini mau makan-makan enak katanya. Yang penting ngerti firman. Oke, yang terakhir. Kejadian 32 ayat 8.
Ya, kita baca sama-sama. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan, perhatikan kata sebab pikirnya. Yang memikirkan ini Tuhan atau Yakub? Yang memikirkan ini malaikat atau manusia? Berarti yang pemikiran ini adalah Yakub. Yakub sudah dapat petunjuk Tuhan. Yakub melihat bala tentara sorga. Yakub tahu ketakutannya karena dia sesak hati. Namun dikatakan di ayat ini sebab pikirnya. Selanjutnya dulu. Ayat 9 sampai 12 baru saya jelaskan. Kemudian berkata Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Tuhan kasih kekuatan. Terus ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ayat 11. Padahal yang pisahkan Yakub sendiri. Ini sebagaimana doa dia kepada Tuhan dalam ketakutan. Padahal dia lupa bala tentara sorga itu tetap berkemah loh di tempat dia berada. Terus ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu dengan anak-anaknya. Ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman? Wah, dia ingat juga firman Tuhan. Dia katakan Tuhan telah berfirman. Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dalam ayat ini kita bisa melihat Yakub itu dari dia punya ketakutan dia berdoa. Waktu dia doa kepada Tuhan, dia tahu pesan-pesannya Tuhan, dia tahu petunjuknya Tuhan. Loh, yang menjadi masalahnya ini apa? Karena satu kata, sebab pikirnya. Saudara tahu akhir daripada cerita ini apa? Esau dan Yakub itu baikan. Waktu mereka berbaikan, ternyata Esau itu yang lari pertama mendapatkan Yakub. Terus Esau ngomong, ngapain kamu bawa ini semua? Aku juga punya ini banyak. Sudahlah, kita ini keluarga semua, kita baik-baikan aja. Ternyata apa yang menjadi ketakutan Yakub, apa yang menjadi skenarionya, sampai dia berpikir saya harus memecah dua pasukan. Padahal dia lupa Mahanaim adalah Tuhan menyertainya dia di tengah-tengah, di mana kemah Tuhan mengelilingi dia. Berarti Tuhan adalah Allah Immanuel menyertai dia dimanapun dia berada. Namun yang menjadi masalah adalah di poin ketiga bagi setiap kita. Karena kita sudah tahu petunjuk Tuhan, kita bisa mengalahkan ketakutan kita juga. Tuhan menyertai saudara dan saya. Namun masalahnya adalah daripada Yakub sebab pikirnya. Poin yang ketiga, tolong ditampilkan. Jangan membuat skenario hidupmu sendiri. Karena terlalu banyak orang suka jadi sutradara. Karena drama Korea sudah di mana-mana. Selain drama Korea, munculkan drama Dracin, drama China. Sampai orang suka buat skenario. Makanya di China dilarang film-film halu. Yaitu film apa? CEO yang kaya menyamar jadi orang miskin, mendapatkan orang miskin untuk dijadikan kaya. Sudahlah, Tuhan sudah tahu rancangan yang terbaik. Berhenti jadi sutradara hidupmu sendiri. Katakan kiri kananmu, jangan jadi sutradara, bertobat. Haleluya. Amin. Ayat selanjutnya, Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayolah. Jangan terlalu banyak saudara hari ini buat skenariomu sendiri. Yang muda nonton film. Film Netflix apa? Can This Love Be Translated atau apa itu gak tahu. Gitu. Yang mid senior juga nonton filmnya sendiri. Semua mau jadi sutradara. Kita lupa hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Selanjutnya ayatnya lagi. Yesaya 55 ayat 9. Supaya kita semua yakin deh. Yesaya 55 ayat 9. Seperti
tingginya langit. Langit tinggi. Kita naik pesawat belum tentu bisa pegang langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan saya. Dan rancangan Tuhan dari rancangan saya. Sebab Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Sutradara dalam hidupmu cuma boleh satu. Kalau dua bimbang. Filmnya gak jadi syutingnya. Cuma buang waktu, waktunya sudah habis. Mending hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia adalah sutradara hidupmu dan hidupku. Ibrani 12 ayat 1. Supaya saudara yakin. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tugas kita tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Dan baca sama-sama dengan yakin 1, 2, 3. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Everyone, fight your own battle. Perangi apa yang harus engkau perangi. Lombakan apa yang harus engkau lombakan. 1 Samuel 15 ayat 17. Saudara bingung, pendeta katanya terakhir. Ayatnya tambah terus. Sabar. Masih ada 2 menit soalnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Samuel. Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Dia anggap dia kecil, musuhnya besar, masalahnya besar. Telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dalam perikop ini Saul ditolak menjadi raja. Kenapa? Karena dia disuruh berperang melawan Amalek. Dia melihat bahwa dia kecil. Padahal Tuhan besar dalam hidupnya. Lebih besar daripada masalahnya. Namun dia tetap melihat masalahnya besar. Dan dia tidak mau berperang. Kejatuhan Saul sebagai raja sebenarnya mirip dengan kejatuhan Daud juga. Karena apa kejatuhan yang sama? Saul jatuh, dia tidak menjadi raja, ditolak menjadi raja karena dia menolak peperangan dengan orang Amalek. Daud, dia diurapi menjadi raja, dia menang, namun terakhir dia hanya mau stay dengan Batsheba, dia harusnya pergi perang, dia cuma kirim Uria untuk perang. Berarti orang yang gagal di akhir hidupnya bukan Tuhan yang gagal, bukan Tuhan yang tidak mengasihi saudara, namun kegagalan kita karena kita tidak mau berperang di peperangan yang harus kita hadapi. Amin. Apapun peperanganmu di tahun 2026, ingat Mahanaim, lanjutkan perjalananmu. Ketakutan bisa menyebabkan sesak hati. Kalahkan ketakutan tersebut, engkau mengerti firman Allah. Yang terakhir paling penting, jangan buat skenario hidupmu sendiri. Mari bangkit berdiri, kita baca satu ayat bersama-sama. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Kita buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima dan 6. Sambil PAW bisa bersiap. Bisa ditampilkan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan, tugas kita, serahkan hidup kita pada Tuhan. Percaya, jangan bimbang. Dia akan bertindak. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Bukan saudara yang munculkan kebenaranmu. Bukan saudara yang bela dirimu. Tuhan yang bela. Kebenaranmu muncul seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Bukan saudara yang menuntut hakmu. Saudara menyesal atas kehilanganmu. No. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Dia akan bertindak. Dia akan munculkan kebenaranmu seperti terang. Hakmu seperti siang. Bukan engkau yang menuntut hakmu. Namun apa yang menjadi berkat. Apa yang menjadi milikmu. Tuhan yang akan kasih. Karena itu adalah milik saudara. Terlebih dari itu. Saudara milik harta kesayangan Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu renungkan firman.
Jangan takut, jangan takut. Engkau menghadapi ketidakpastian, namun engkau memiliki kepastian. Cara menghadapinya berbeda. Mahanaim, ada bala tentara sorga, ada kemah Tuhan mengelilingi saudara. Allah Immanuel. Saudara jangan takut, karena ketakutan menyebabkan sesak hati. Waspada bukan takut, jangan takut. Waspada itu bukan takut. Hari ini belajar andalkan Tuhan, takut Tuhan. Perangilah apa yang harus engkau perangi. Jangan buat skenario dalam pikiranmu sendiri, jangan buat cerita hidupmu sendiri. Andalkan Tuhan, Dia adalah sutradara yang agung. Jangan mendua hati hari ini, datang kepada Tuhan. Dialah pemilik hidupmu, Dia merancang. Dialah Alfa dan Omega. He's ahead of you. Dia sudah ada di depan engkau sebelum engkau ada. Dia sudah di akhir 2026 sebelum engkau mencapai di sana. Dan Dia adalah gembala saudara, di belakang menjaga saudara. Berarti Dia berada dimanapun saudara berada. Berarti Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Namun hari ini jangan kau khawatir dan takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Hari ini pandang Yesus berlomba kepada lomba yang harus engkau jalankan. Jangan takut, jangan takut. Mari hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dalam kasih Amin. Kau membawaku naik Kami percaya kuasa dalam kuasa. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Aku Kami kejar kekudusan dan takut akan Tuhan. dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati Kami akan melewati semuanya ketidakpastian, karena kami punya kepastian. dalam kasih-Mu. Kau membawaku naik Amin, amin. dalam kuasa. Kami mau berlindung Tuhan. Aku dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati Katakan imanmu dalam kasih-Mu. dalam kasih-Mu. Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu. Aku dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Firman-Mu meneguhkan setiap iman kami, Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, Firman-Mu memberikan kepastian. Sehingga hari ini, jikalau hati kami sesak, jikalau hati kami sedang sulit, susah, maupun hancur, hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kami.
memberikan kami kekuatan, keberanian, hikmat kepada setiap kami. Sehingga esok hari, hari-hari yang akan kami lewati, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Malaikat Tuhan mengelilingi kami, malaikat Tuhan mengiring setiap langkah kami. Sehingga kami percaya kemenangan demi kemenangan telah menanti kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Berserahlah, berharaplah, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Ia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa bersyafaat untuk gereja di seluruh dunia. Dari umat Tuhan sampai kepada hamba Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, baik itu diakonia Natal yang telah disalurkan, untuk pembangunan gereja, ucapan syukur, perpuluhan, kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Abel. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, karena kami memberikannya dari kerelaan ketulusan hati kami. Kiranya Engkau membalasnya Tuhan, baik itu dalam kesehatan keluarga kami, dan juga pekerjaan studi kami. Lebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga dan Dia menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.